hari ini aku bikin pepes ayam ya. Ini pepes ayam teman-teman. Tadi kuahnya banyak tapi tumpah. Aku punya rice cooker itu kan tadi ku pepesin di rice cooker. Jadi ku masak dulu, udah mateng. Aku masuk ke di rice cooker tapi rice cookernya itu rusak jadi nguling kuahnya itu pada habis tapi masih ada tuh ya. Tengok ya teman-teman tuh masih ada ya kuahnya. Tadi ku kasih kuah banyak nih sebenarnya aku suka banyak kuah. Ya apa-apa. Ini kalau teman-teman ada blimbing uluh ya. Pakai blimbing uluh seger enak. Aku nggak ada blimbing uluh tak kayak jeruk ini tadi. Lihat kan jeruknya saya tak syuting. Nah itu jeruknya ya teman-teman. Nah aku nggak punya blimbing uluh tak kasih jeruk. Ini serai ya. Ini sengaja itunya belum aku buang sampah-sampahnya. Jadi serai, jahe ya itu ada jahe. Serai terus ini jeruk. Tak kasih jeruk karena aku tidak punya blimbing uluh. Jadi aku bikin pepes ayam ini. Paha semua. Jadi ayam separuh ya teman-teman. Ayam 1 ekor itu gendut ayamnya, adik paha gede itu. Aku beli ayam itu di supermarket. Nah, waktu itu di supermarket Sumarekor ya teman-teman, kebetulan aku habis ngurus surat di Sumarekor itu. Terus aku beli ayamnya itu didiskon waktu itu. Jadi aku beli 3 tak masak 1, jadi beli 3 tapi sudah aku masak 1 kan tinggal 2. Nah ini aku masak lagi separuh, nih masih separuh tuh yang waktu lebaran kemarin ya teman-teman. Ini dia pepes ayam ya teman-teman. Pepes teman-teman bisa langsung. Kalau teman-teman ada daun pisang itu aku kasih daun pisang tapi tak lembarin doang ya, lihat kan teman-teman. Kalau teman-teman punya daun pisang dibungkus-bungkus tuh loh, wah itu lebih wangi ya teman-teman. Ini yang 1 tahu sama cireng ini ya, 2 masakanku hari ini. Pepes ayam ini tahu goreng karo cireng. Tahu kan cireng biasa. Tadi aku sudah makan cirengnya, mantap nih teman-teman cirengnya ya. Ini tahu karo cireng biasa teman-teman ya tuh. Nah yang ini pepes ayam. Oke teman-teman, nah ini ya pepes ayam. Syutingnya satu-satu biar teman-teman lihat. Ini tak taruh di rice cooker karena aku nggak masak pepes banyak. Kalau teman-teman masak banyak itu pakai ini loh, pakai dandang itu ya, dikukus sendiri. Ini tadi aku udah matengin teman-teman di itu. Aku matengin di penggorengan, jadi bumbu-bumbu aku tumis masuk semua. Ayamnya tak matengin, santannya segala. Jadi di penggorengan sudah matang, teman-teman tinggal aku kukus sebentar di rice cooker. Tapi kuahnya tumpah karena aku punya rice cooker itu kuahnya ya. Itu tadi makan cireng 1. Jadi masih panas jadi mengguk minyak panas. Itu ya teman-teman lihat ya, itu kuahnya ya. Sorot deh itu kuahnya ya. Tadi kasih kuah banyak pada tumpah di rice cooker. Ya sudah nanti minta es cooker di baru suamiku. Es cooker udah nggak bagus. Gini ya teman-teman. Itulah ayam, pepes ayam ya. Ini mantap teman-teman. Kalau mau pedas sambal senguk. Ini tadi cabai keriting aku cuma 2. Ini tak potong lebar biar kelihatan gede. Ini cabai keriting 2, sisanya cabai hijau. Itu daun yang hijau-hijau ini ya teman-teman, lihat kan. Tuh itu daun kunyit, sama yang tak iket itu daun kunyit. Ini kan aku coba iket daun kunyit. Terus yang 1 lebar ini adalah daun kencur. Itu ada pesawat aku berhenti sih. Rumahku dekat Halim, dekat pesawat. Jadi kalau upload suka keder ada pesawat lewat. Ya maklum teman-teman. HP murah. Itu ya teman-teman, ini dia. Ya, jadi aku kasih daun serai ya, itu daun serai tak ikat jembelin itu. Nah itu daun serai tak bedain. Nah yang ini daun kunyit, daun daun kencur ya, pakai kencur ya teman-teman. Kalau teman-teman ada kencur buahnya kasih kencur buahnya. Suamiku kan nggak mau bau jadi aku kasih daunnya aja. Kalau teman-teman ada kencurnya kasih kencurnya. Tuh ini jeruk ya, aku nggak punya blimbing dulu. Di sini susah nyari blimbing dulu. Kalau di kampung nanam sendiri
Ya daun pisang juga susah. Kalau dulu aku di kampung, depan rumahku tuh tanaman daun pisang. Sini susah daun pisang dan susah bimbing bulu. Ya sudah seadanya, jeruk aja ya teman-teman. Tuh pakai jeruk, mantap ini ya. Oh dia blimbing ulo, kayak blimbing ulonya seger banget. Cuma kalau jeruk ya lumayan asam-asam dikit. Itu jeruknya. Ya lihat kan teman-teman. Soalnya gini lah biar bagus. Ini cireng ya, cireng tadi. Cireng karo apa? Tahu goreng. Tahu ini goreng. Tahu itu tak bagi dua, separuh. Separuh kemarin tak masak ya sama ayam, separuh tak goreng. Wes ini tadi agak gosong bumbunya tuh. Teman-teman, bumbunya bawang putih banyak tuh. Tuh bumbunya. Ini cireng. Tuh, cireng baru. Itu ya. Wes dua masakanku kali ini. Panennya biar ketok lah semuanya. Ya teman-teman. Semuanya biar ketok. Biar kelihatan ya. Cireng karo tahu goreng. Ya ini ayam, pepes ayam. Gitu teman-teman. Aku karena nggak punya daun pisang, sehingga pepesnya aku taruh di rice cooker pakai teflon gini ya teman-teman. Apa jenengnya? Aluminium foil. Aluminium foil. Bahasa Inggris aluminium foil wis ya. Ini tetap tak nambari daun ya, cuma sedikit daunnya. Daunnya itu bekas tempe kemarin. Yang goreng-goreng tempe itu kan ada daunnya, tak simpen satu lembar. Ya teman-teman, ya itulah teman-teman. Ya berita hari ini negara ini masih susah ya teman-teman ya. Kemarin PBB itu warning teman-teman bahwa ekonomi global ini akan menuju resesi ya teman-teman. Negara berkembang ini akan menghadapi badai-badai ya teman-teman. Nah, proyeksi yang pertumbuhan global 2025 itu hanya 2,3% teman-teman. Sehingga tidak ada pastian perdagangan ya teman-teman. Bahkan beban hutang tinggi ya. Pertumbuhan domestik lesu ya, kenaikan barang, PHK massal, ya macam-macam itu ya teman-teman ya. Tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri ya teman. Kita harus berusaha sendiri ya teman-teman. Tetap bergerak, tetap berusaha ya, meskipun lesu pasaran ya tetap kerja ya teman-teman, khususnya pengusaha ya teman. Karyawan juga di PHK, ada kerjaan. Kita pengusaha juga lesu, tapi kita tetap bergerak ya teman-teman. Kita nggak peduli omongan orang ya. Kita nggak hidup ini ya teman-teman, tidak nyari, kita tidak nyari pujian dari orang ya teman-teman. Biarin aja omongan orang mah nggak usah kita tanggapi. Yang penting kita nyari duit diri kita sendiri ya ta, bukan omongan orang ya teman-teman. Yang bisa nolongi kita, yang bisa nolongi kita adalah diri kita sendiri ya, ilmu kita, kerja keras kita yang kita bangun selama ini ya ta, kepentingan diri kita sendiri yang kita jaga. Itu teman-teman yang bisa nolongin kita, bukan omongan orang ya ta. Omongan orang buat apa ya teman-teman. Nah, omongan orang nggak bisa menolong kita kalau kita susah. Orang nggak ngasih kita makan teman-teman ya. Yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri ya, ilmu kita, kerja keras kita yang kita bangun ya, keperpanjangan diri kita yang kita jaga ya kan. Perjuangan diri kita ini yang kita jaga ya kan, ilmu kita, kerja keras kita yang kita bangun tuh teman-teman ya. Orang tulus itu nggak perlu takut teman-teman ya. Kita bukan orang murahan ya. Kalau barang diskon itu ya gampang laku ya kan. Kalau orang berkualitas itu teman-teman tetap bisa mencapai sesuatu ya teman-teman. Orang jangan berharap bahagia sementara kamu berbuat jahat. Tidak ada orang yang berbuat jahat berharap bahagia ya. Kamu orang berbuat jahat, semua kejahatanmu ada konsekuensinya ya kan. Dosa itu adalah maut teman-teman ya kan. Kamu berdosa itu kamu bawa sampai kamu maut. Jangan berharap bahagia sementara kamu buat jahat sama orang, kamu ngakali orang, kamu ngibuli orang, kamu pikir kamu pintar. Jangan berharap kamu bahagia ya toh. Semua dosamu itu ada konsekuensinya tahu.
Dosa itu adalah maut, ada hukumannya, ya kan? Orang mencuri ayam aja ada hukuman, ya tak 2 tahun penjara, ya tak? Orang zina juga ada hukuman. Kamu ngambil suami orang itu sudah tidak benar. Kamu jual anakmu sudah tidak benar, ya tak? Anak haram aja bangga. Gak ada dibanggakan, itu anak zina. Tidak ada kebanggaan. Jangan berharap bahagia kamu sementara berbuat jahat sama orang, mendatangkan orang seolah-olah orang kamu yang bawa dosa, ya dah. Mendatangkan orang seolah-olah kamu bersih, kamu yang berbuat dosa, kamu yang makan dosamu, konsekuensimu, ya kan? Orang itu begitu, teman-teman. Makanya orang itu kalau kita tulus ya teman-teman, kita nggak perlu takut teman-teman. Orang berkualitas itu bisa menggapai apapun ya teman-teman. Orang yang tulus, orang yang benar itu Tuhan bela teman-teman, ya kan teman-teman. Nah, kalau kita baik, kita tulus, kita nggak melanggar norma, nggak melanggar agama, ya kan, nggak melanggar siapapun. Ya kalau barang diskon itu ya gampang laku, kamu diskonan jadi gampang laku. Orang berkualitas ya tetap berkualitas, ya kan. Mau berharap bahagia, menjebak orang, mau ngakali orang, nggak ada kebahagiaan kamu. Dosa adalah maut, ya kan. Itu teman-teman, jangan orang berharap bahagia sementara kamu berbuat dosa. Ingat, dosa itu ada konsekuensinya. Tidak ada, apalagi sekarang, zaman sekarang teman-teman. Ya kita nggak perlu urusan sama orang, kita ngurus diri kita aja sendiri, ya kan. Ya, bukan omongan orang yang menolong kita, tapi apa, kualitas hidup kita yang menolong kita, ilmu kerja keras kita yang kita bangun, ya kan. Nah, perjuangan kita ini yang bisa menyelamatkan diri kita, ya kan. Nah, itu jangan orang pengangguran menguras rekening orang, mau bahagia dari mana? Kalau semua orang mau nguras rekening orang, nggak ada orang kerja. Tuh orang nyari kerjaan tuh kemarin teman-teman ya, sampai pada jatuh-jatuh. Kasihan, aku lihat TV itu teman-teman, orang nyari kerja teman-teman ya, banyak yang bersaing kan, lapangan kerja sedikit, bersaing akhirnya jatuh kepleset apa itu, cewek itu kepalanya kepentok apa namanya, kayak got masuk ke saking begitunya orang nyari kerjaan ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, kita ini susah lagian teman-teman ya. Teman-teman hati-hati, ya kan. Diri kita sendiri ini yang bisa menolong kita teman-teman, tidak bisa orang lain. Orang lain hanya ngomong, orang lain itu saat kita susah dia tepuk tangan, saat kita bahagia dia nggak seneng, dia ngiri, mau nyingkirin kita gitu teman-teman ya. Sekarang kan banyak suaminya digoda ya, istrinya jadiin janda, anak-anaknya jadiin anak yatim, ya kan. Sementara jandanya dinikahi, ya toh, anak orang malah dijamin, ya kan. Kayak gitu, anaknya jadi anak yatim teman-teman, jandane kawini, ya toh, kayak gitu. Anaknya janda malah dibahagiain, istrinya dijadikan janda, istrinya jadiin janda, anaknya jadiin anak yatim yang nggak tahu ayahnya. Sekarang banyak tuh teman-teman, kasihan kemarin diwawancarai, berapa persen anak ini kurang kasih sayang ayah. Betul, itu betul teman-teman. Bukan ayahnya meninggal, bukan, ayahnya masih hidup, tapi ayahnya memperhatikan anak orang lain, memperhatikan istri orang lain, bukan istrinya, bukan anaknya yang diperhatikan. Begitu teman. Manusia ini sudah kebalik-balik otaknya. Yang anaknya tidak diperhatikan, anaknya sendiri kurang kasih sayang ayah, ya kan. Sementara anak orang lain teman-teman, anak janda, dikasih sayang, dikasih harta, ya kan. Istrinya dijadiin janda, anaknya dijadiin anak yatim.
yatim. Itulah manusia sekarang ya teman-teman, kayak gitu hidupnya ya. Itulah kita harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Kita ya para ibu-ibu ya harus pertahankan teman-teman, asal anakmu bahagia. Jangan anakmu jadi anak yatim, biarin anak sono yang jadi anak yatim. Dia memang anak orang rusak ya, biarkan rusak ya kan. Sekarang kasihan tuh, kemarin diwawancarai, kasihan. Kalau memang anak yatim orang tuanya meninggal ya nggak apa-apa. Kayak aku kan anak yatim, papaku sudah meninggal umurku 15 tahun teman-teman. Tapi kan mamaku nggak nikah lagi, mamaku janda nggak nikah lagi. Jadi mamaku melihara aku sama kakak-kakakku gitu. Jadi nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa, itu kan namanya takdir Tuhan. Jadi ayahku dipanggil Tuhan gitu. Kalau ayahnya masih hidup, dia dianggap anak yatim ya susah. Kalau kita memang anak yatim, ayah kita kan pulang dipanggil Tuhan, nggak apa-apa. Ya tak punya ayah, tapi apa? Anaknya dianggap anak yatim, istrinya dianggap janda. Jadi janda bukan janda. Itulah teman-teman manusia sekarang, nggak pada sadar dosa itu ada konsekuensinya teman-teman. Jangan berharap kamu dosa, kamu mau bahagia. Orang berbuat jahat ada konsekuensinya, ada hukuman. Kamu nggak dihukum di sini, kamu tetap dihukum Tuhan. Betul ya kan teman-teman ya. Kalau agama saya ya teman-teman, agamaku ya teman-teman, aku kan orang Nasrani. Yesus itu mati tersalib untuk dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia teman-teman. Yesus itu adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan. Yesus sendiri aja disalib menyelamatkan dosa. Artinya Allah Bapa di surga itu, dosa manusia tetap ada konsekuensinya ya kan. Yesus sendiri anak Allah aja disalib ya kan teman-teman. Untuk apa? Untuk konsekuensi dosa manusia. Jangan pikir kamu dosa kamu mau bahagia, tahu ada konsekuensinya. Allah itu adil, putranya sendiri disalib untuk dosa ya kan. Apalagi lu siapa, lu kotoran ya kan. Semua ada konsekuensinya. Hidup ini ada konsekuensinya teman-teman. Perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Betul. Di dunia aja ada hukum. Coba kamu nyolong ayam, ya toh. Emang kamu nggak dihukum 2 tahun itu nyolong ayam ya kan. Nah, apalagi kamu berbuat jahat sama keluarga orang, itu sudah ada dosa. Jangan pikir kamu berbuat jahat sama orang terus kamu mau bahagia, kamu mereka-reka seolah-olah kamu benar. Salah, kamu tetap salah. Kasih tahu, itulah dunia ya kan teman-teman. Nah, orang nggak berani ngomong ya teman-teman ya, karena orang mendukung kamu. Kalau yang di belakang ya pasti dia ngomong kamu nggak benar. Itulah teman-teman, dunia ini tidak ada kepastian. Yang pasti aja kita hidup ya teman-teman. Jangan dengar omongan orang, biarin aja. Orang nggak bisa menolong dirinya sendiri, ngapain ya kan teman. Hanya kita yang bisa menolong diri kita ya teman. Ilmu kita, kerja keras kita yang kita bangun ya kan, perjuangan kita selama ini, itulah yang bisa menolong kita. Gitulah ya teman-teman pesanku ya teman-teman, inspirasiku. Inilah kita kembali ke sini ya teman-teman. Ini ayam ya, ayam pepes ayam ya teman-teman. Kalau mau banyak pedes, cabai itu ulek-ulek ya biar pedes. Aku tadi ku potong-potong jadi cabai nggak mau pedes ya teman-teman. Ini yang satu tadi ya teman-teman adalah cireng. Nah gini aja biar kelihatan. Saya teman ya gini ya, cireng ya teman-teman. Cireng, ini cireng, itu kan cireng karo tahu goreng. Inilah pepes ayam. Gitu dulu lah teman-teman, nanti kepanjangan. Terima kasih ya teman-teman, pagi menjelang siang. Makasih semuanya Pak Guru, terima kasih. Salam ya, sehat selalu.